Terhormat Bapak Presiden Prabowo dan Partai Gerindra. Izin, nama saya Permadi. Saya Wakil Ketua Sekber Sekretariat Bersama Koordinator Nasional Relawan Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Ini surat pengangkatan saya. Izin Pak, kasus Gus Miftah ini adalah kesempatan Bapak Presiden untuk evaluasi posisi utusan khusus toleransi dan moderasi. Mohon diberikan bukan karena jasa di tim ses Pak, tapi berikanlah posisi tersebut kepada orang yang memang kompeten di bidangnya. Agar jadi atensi Bapak, intoleransi di negeri ini sudah sangat parah dan berbahaya Pak. Sejak Bapak jadi presiden saja, sudah ada 3 kasus pembubaran ibadah Kristen. Kami pergunakan rumah doa. Rumah doa itu sudah terdaftar di provinsi, Pak. Ini pembubaran ibadah Minggu di Tarik Sidoarjo. Penolakan latihan nyanyi Natal. Semua orang-orang tetangga-tetangga ada yang berdampak langsung bahwa mau ada latihan di situ bagaimana. Ini pelarangan latihan nyanyi Natal di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kalau tidak diberi atensi, ini bahaya laten konflik horizontal dan disintegrasi bangsa, Pak. Saya tidak minta jabatan di pemerintahan Bapak. Gaji saya sekarang alhamdulillah 3 kali lipat dari gaji Gus Miftah yang cuma 18 juta per bulan. Saya cuma minta Pak Prabowo dan Partai Gerindra, kasihlah posisi utusan khusus toleransi dan moderasi ini kepada orang Kristen saja, Pak. Agar memberi atensi pada kasus pembubaran ibadah Kristen yang semakin marak ini. Semoga jadi pertimbangan Bapak Presiden. Terima kasih. Ya, itu tadi adalah kasus, ada setidaknya ada 3 kasus yang mana terjadi selama kepemimpinan Pak Prabowo. Dan yang lucunya adalah yang diangkat untuk menjadi tim utusan khusus presiden dari seorang yang bernama Miftah ini, yang mana dia adalah kerukunan umat beragama. Tapi ada 3 kasus bahkan dia nggak peduli dan tidak turun tangan ke situ untuk menanganinya. Nah, kalau saya lihat juga kan sempat kemarin kena skandal yang mana dia menghina penjual es teh, dan hari ini saya mendapatkan video juga dia tidak menghormati istrinya, dia toyor-toyor kepala atau dia goyang-goyang kepalanya sampai kayak gitu. Saya bingung juga. Orang-orang yang memframing itu bahwa kok gampang banget memframing, memfitnah orang dengan sesuatu yang jelas-jelas itu fitnah. Kalau kita mah biasa, apalagi istri bah itu lucu ya orang-orang itu, mau apa balas gitu loh. Tadinya sama sekali nggak mau saya respon, sebelum jurek ngejar-ngejar saya itu saya nggak mau respon. Tadinya kan saya ada tamu VIP teman saya di situ, terus kemudian kita panggil, ayo duduk sama saya, Bun, saya kesini ya. Nah, itu pas lagunya Denny Caron pasti apalah, kan Denny udah kayak anak saya. Nah, dan kita senang dengan lagu itu, saya dengan istri dengan lagu itu senang, istri dengan lagu itu senang. Ya biasa. Gemes itu loh. Itu bahasa gemes sama istri. Bahasa gemes, dan istri saya setiap kali saya pegang kepala itu menikmati. Ya itu justru istri saya itu akan sangat khawatir ketika saya tidak berperilaku yang aneh seperti itu, yang gemes seperti itu. Justru itu yang ditunggu-tunggu sama istri saya. Dia mengklarifikasi, mengatakan itu dia senang digitukan, tapi kalau dilihat dari ekspresinya dia nggak senang-senang, itu kan senyum, ketawa, bahagia gitu. Itu tertekan itu mukanya itu. Nah, bagaimana orang begini bisa mementingkan kepentingan bangsa dan negara untuk melakukan itu gitu. Ya, sarannya bagus sekali itu. Permadi itu mengatakan pilihlah dari orang Kristen, supaya orang Kristen concern dan peduli untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, mungkin itu sih menurut saya juga, dan mudah-mudahan kasus semacam ini tidak terulang, dan mudah-mudahan Pak Prabowo lebih peduli lagi kepada kepentingan bangsa ini dalam hal kerukunan umat beragama. Tuhan Yesus memberkati. Kamu tadi keluarkan pisau dari sini, aku lihat. Ayo, jangan bilang lagi. Itu bukan dari aku.
Aku disuruh sama orang. Siapa? Allah Ta'ala yang nyuruh. Siapa? Allah Ta'ala itu orang. Allah itu Tuhan yang harus bilang orang tadi. Kamu tadi keluarkan pisau dari sini. Aku lihat. Ayo. Jangan bilang lagi. Itu bukan dari aku. Aku disuruh sama orang. Siapa? Allah Ta'ala yang nyuruh. Siapa? Allah Ta'ala itu orang. Allah itu Tuhan yang harus bilang orang tadi. Kok bilang orang kan? Iya. Kalau orang itu yang kalian Loh, sembah, Iya, tadi katanya disuruh orang. yang nyuruh bawa pisau. Iya. Tadi katanya Enggak, ada orang. orang yang ngasih. Siapa? Ada, kamu kenal orangnya? Laki-laki loh. Siapa? Gimana? Iya, laki-laki tadi. Dia pakai kopi ya. Terus Iya. kenapa disuruh apa kamu? Katanya disuruh bawa pisau. Buat apa? Disuruh bawa ke sini. Buat apa? Bahwa saya kan ke sini benar-benar saya mau maaf, saya sudah mengganggu agama dan beribadahkan. Kenal orangnya, kenal. Tadi itu orangnya pakai masker gitu. Jumpa di mana tadi? Di situ itu. Di mana? Iya, saya itu tadinya mau ke situ, mau ke kakak. Coba lihat KTP-nya. Rumah kakak? Saya nggak punya KTP, saya umur baru 18 tahun. 18 sudah punya KTP. Belum, soalnya saya orang Madura. Iya, saya berangkat nggak dibolehin, nggak bisa katanya kalau 18 tahun. Langsung ke sini. Iya. Tahu alamatnya sini siapa yang ngasih tahu? Orang. Katanya disuruh masuk ke sini. Disuruh ketemu bawa pisau. Itu katanya gini. Itu Bunda Marianya itu punya anak. Bunda Marianya ngomong nanti di luar. Bunda Marianya itu bawa anak kan, bener kan? Itu ada suaminya kan? Ya, jadi perempuan ini tadi dia datang ke gereja pada waktu misa ya, dan kejadiannya memang misa sudah selesai dan dia membawa sebilah pisau. Dan ketika ditanyain kenapa kamu datang sini, dia katanya disuruh sama orang pakai kopiah loh katanya yang ada di luar. Tapi orangnya siapa nggak tahu juga gitu loh. Dan dia datang membawa pisau ke gereja, itu tentunya ada niat buruk tentunya ya. Pasti dia ingin melukai orang, entah ingin menusuk orang atau apa, saya kurang tahu. Tapi kalau saya lihat dari gaya dia ngomong, gaya dia ini sepertinya dia sedang atau sebelumnya itu dicuci otak. Dia dikasih tahu tentang Kristen atau Katolik dan lain-lain dan kemudian itu yang disampaikan. Kelihatan sekali bagaimana dia kebingungan, linglung, ya kayak orang yang nggak tahu apa-apa begitu. Dan kemudian ketika dia datang, ya mungkin karena panik, takut, dia tidak melukai orang. Tapi yang lucu dia ke situ malah ngajakin debat gitu. Ngajakin debat dan dia menanyai tentang bagaimana itu Bunda Maria itu punya anak, punya suami loh katanya. Maksudnya pertanyaan ini mau ngarah kemana? Ataukah dia kalau saya lihat ya, saya analisa dari statement-statement yang sebelumnya, dia kan mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu yang mengutus dia dan Allah lah yang harus disembah. Bukan Yesus itu yang mana dia adalah anak dari Maryam dan Maryam punya anak, Maria punya anak Yusuf. Punya suami Yusuf memiliki anak Yesus yang disembah oleh orang Kristen dan orang Katolik begitu. Dan kalau saya lihat ini memang dia nggak ngerti sebenarnya ini. Kasihan sebenarnya anak-anak baru 18 tahun dia nggak ngerti tentang kekristenan, tentang doktrin Kristen. Jadi begini, kenapa Yesus itu sebenarnya dia disembah? Ya karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang berikan padanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Nah, firman telah menjadi manusia dan kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dari sini sebenarnya sudah jelas bahwa Yesus itu Allah gitu yang jadi manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Saya jelaskan berulang-ulang itu adalah untuk melakukan visinya yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Dan kalau kita lihat loh kenapa harus Yesus atau Allah yang datang ke dunia supaya mengorbankan dirinya. Karena hanya Allah yang bisa menjaga dirinya tidak berdosa. Seandainya saya ya saya orang berdosa nggak layak untuk disalib dan tidak layak untuk menjadi kurban bagi manusia, nggak layak karena saya juga orang berdosa. Dan siapapun dunia ini nggak ada yang layak, nggak ada yang pantas karena kita manusia pasti jatuh dalam dosa. Tetapi Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri sehingga ketika dia jadi manusia dia tidak memiliki dosa dan dia layak untuk mengorbankan dirinya menembus setiap dosa manusia dan ya wajar kita menyembahnya, wajarlah kita ini karena dia adalah Allah gitu. Dan konsep ini nggak akan pernah kamu pahami deh. Kamu aja nggak ngerti ajaran Kristen sebenarnya. Siapa yang mendoktrinasi kamu sebenarnya? Nah ini ya penyakit lama lah ya menjelang Natal, menjelang Desember orang Kristen bersuka cita. Nah ada orang-orang tertentu yang kepanasan berusaha untuk menjelakai orang lain, berusaha untuk melakukan hal-hal yang buruk kepada orang-orang lain. Ya karena apa sih? Karena kami bersuka cita, kalian gak seneng gitu. Tapi yang menarik di sini yang perlu kita garis bawahi adalah orang-orang Kristen, orang Katolik yang ada pada waktu itu, mereka tidak dengan emosi main hakim sendiri melakukan sesuatu yang buruk kepada mereka. Ini ya respon yang beda ya. Saya nggak habis pikir ya, seandainya ada orang Kristen datang membawa pisau ke masjid, saya yakin dia keluar babak belur deh. Tapi ya saya syukur ya teman-teman saya yang di sana bisa menangani ini dengan berjiwa besar, dengan hati yang tenang, dan inilah yang mesti dicontoh di negeri ini. Bagaimana orang-orang negeri ini harus melakukan kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kasihlah musuhmu. Dan inilah spesialnya sebenarnya orang-orang Kristen ini ya. Inilah spesialnya bagaimana kita tidak dengan penuh emosi main hakim sendiri dan melukainya. Padahal kan cuma perempuan ya. Kalaupun mau dilukai kan gampang banget satu orang juga beres gitu. Tapi bukan itu yang harus dilakukan. Tapi kita harus mengasihi. Buat teman-teman semuanya mari kita hati-hati ya. Sudah menjelang Desember, menjelang Natal. Hati-hati banyak berdoa untuk bangsa ini supaya tidak terjadi kekacauan. Ya terima kasih itu saja dari saya Luis Prasetyo. God be with you all.